Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Oke, sahabat Bayozon, dalam video ini kita akan bahas mengenai kecamba atau flantula, di mana untuk perkecambahan itu ada dua jenis yang pernah kita ketahui, yaitu epigeal dan hipogeal. Nah, pada video ini kita akan ulas kembali apa itu perkecambahan epigeal dan juga perkecambahan hipogeal. Nah, sebelum masuk ke pembahasan perbedaannya, tentu kita harus ketahui dulu sebenarnya apa itu kecamba. Untuk kecamba itu sendiri dapat kita sebut sebagai tumbuhan kecil yang baru keluar dari biji yang masih tergantung pada persediaan makanan biji. Nah, jadi untuk perkecambahan ini merupakan proses perkembangan dari embrio atau lembaga, di mana untuk embrio atau lembaga kita sudah bahas di video yang lain bahwa untuk embrio itu ada tiga bagian pokok. Yang pertama ada radicula, kemudian cauliflus, dan juga cotyledon, yaitu calon akar, calon daun, dan juga calon batang. Nah, jadi ketika awal muncul itu disebut juga sebagai perkecambahan. Nah, jadi dalam proses perkecambahan ini tadi sudah dijelaskan ada dua bagian atau ada dua jenis, yaitu epigeal dan hipogeal. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai perkecambahan epigeal. Nah, untuk perkecambahan epigeal dapat kita definisikan secara sederhana, yaitu proses perkecambahan kotiledon itu terangkat ke permukaan tanah, sedangkan hipogeal kotiledon tetap berada di dalam tanah. Nah, jadi dalam prosesnya untuk perkecambahan epigeal itu akan terjadi perbentangan ruas batang, berarti cauliflus di sini yang membentang, di mana untuk cauliflus untuk tumbuhan dikotil itu terdiri dari epikotil dan juga plumula. Jadi ketika plumula naik atau membentang, kemudian kotiledon ini ikut bersama plumula naik ke permukaan tanah. Sehingga untuk kotiledon, posisinya yang tadinya berada di dalam tanah, itu akan terangkat ke atas permukaan tanah. Contohnya ini terjadi pada kacang hijau. Jadi di sini untuk gambaran dari embrio atau lembaga, di sini ada bagian hipokotil. Bagian hipokotil ini adalah bagian ruas batang atau calon batang, bagian dari cauliflus yang bersentuhan atau berhubungan langsung dengan radicula atau calon akar. Nah, jadi pada saat hipokotil di dalam tanah, itu nanti akan, khususnya bagian flumula itu akan membentang, kemudian naik ke permukaan. Nah, pada saat flumula naik ke permukaan, maka kotiledon itu akan ikut terangkat. Sehingga kotiledon letaknya berada di bagian atas permukaan tanah. Kemudian di atas bagian permukaan tanah muncullah daun dan kemudian berkembang. Nah, pada bagian kotiledon sebagai bagian pokok, sebagai calon daun, ada ruas batang di atas eh, kotiledon, ada juga ruas batang yang letaknya berada di bawah kotiledon setelah terangkat ke permukaan tanah. Nah, untuk bagian bawah kotiledon itu disebut dengan hipokotil, dan untuk bagian atas dari kotiledon itu disebut dengan epikotil. Jadi ruas bawah hipokotil, ruas atas disebut dengan epikotil. Nah, kemudian untuk perkecambahan di bawah tanah atau hipogeal, ini dijelaskan bila daun lembaga tetap tinggal di dalam kulit biji dan tetap di dalam tanah. Jadi bedanya di sini, kalau epigeal tadi kotiledon naik ke atas permukaan tanah, nah kalau hipogeal itu tetap berada di dalam tanah. Kalau kotiledon untuk uh, epigeal itu akan pecah, sedangkan untuk yang hipogeal itu akan tetap berada di dalam kulit biji. Jadi di sini kotiledon tetap dalam tanah, kemudian plumula muncul ke permukaan, tapi plumula naik ke permukaan itu tidak disertai dengan ikutnya kotiledon, sehingga ketika plumula itu naik ke permukaan tanah, kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Nah, contohnya ini pada jagung. Ketika jagung ditanam atau dikubur,
itu nanti akan muncul bagian coleoptil dan juga radicula. Radicula ini adalah calon akar, sedang coleoptil ini adalah bagian daripada cauliculus, di mana nanti cauliculus ini akan tumbuh ke permukaan, tentunya di bagian ujung kita sebut sebagai flumula atau calon pucuk. Kemudian nanti akan naik ke permukaan tanah, tapi untuk kotiledon itu tetap tinggal di dalam tanah. Nah, itu jadi perbedaan antara perkecambahan epigeal dan hipogeal, di mana bagian dari pokok perbedaannya itu adalah posisi dari kotiledon, di mana untuk epigeal, kotiledon itu akan terangkat ke permukaan tanah, sedangkan hipogeal, kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Oke, sampai jumpa. Semoga bermanfaat dan salam lestari, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.